Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu juga karena kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan Bapa oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu, sehingga kami ada seperti saat ini Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa renungan pagi kami ini, kami percaya Engkau bukakan rahasia kepada firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti bagaimana jalan-jalan kehidupan yang kekal itu, supaya kami jangan hanya ikut-ikutan saja, supaya kami jangan dengar-dengaran saja, tapi betul-betul kami menjadi pelaku firman-Mu taat dan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyadarinya saya ini tidak ada apa-apanya. Harga debu pun tidak. Bahkan saya ini tidak ada pengertian saya. Jika tidak ada roh Tuhan yang bekerja dalam roh saya tidak tahu apa-apa. Dari itu Bapak Saudaraku, mungkin sering kalian menyaksikan video-video yang saya tayangkan tidaklah bisa diutamakan. Kenapa? Karena dalam penyampaiannya, baik juga dalam membacanya, baik juga semuanya, titik komanya tidaklah sempurna. Karena apa? Karena saya ini tidak ada apa-apanya. Harga debu pun tidak. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, saya ini sampah masyarakat. Bahkan saya ini tidak punya sekolah, tidak punya gelar, tidak punya titel, tidak pernah menginjak kuliah. Saya hanya SD pun tidak tamat, hanya kelas 5 pun tidak tamat SD. Jadi bagaimana saya bisa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan pengertian saya, dengan akal saya, dengan kepintaran saya? Tapi karena Tuhan mengurniakan saya, sehingga roh Tuhan bekerja dalam roh saya, itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi yang saya sampaikan ini bukanlah dari diri saya sendiri, tapi karena roh Tuhan yang bergejolak dalam diri saya sendiri, di mana dalam 2 minggu ini saya diproses begitu saya menderita. Bagaimana cara-cara untuk melakukan kehendak kebenaran firman Tuhan. Sangat sakit Bapak Saudaraku. Jadi marilah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita jangan dipengaruhi oleh dunia ini, tapi mari berbalik kepada Alkitab. Alkitab yang kita cintai, Alkitab yang kita percayai, yang Alkitab yang kita tekuni, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, akhir zaman ini setan sangat licik. Setan sangat berusaha untuk menggoda manusia supaya satupun manusia tidak selamat. Itu pekerjaan setan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, jangan khawatir.
jangan khawatir karena ada roh Tuhan untuk menuntun, membimbing, menyertai kita, roh kebenaran. Jadi jika ada roh Tuhan bekerja dalam hati kita, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mengandalkan kegigihan kita, tidak mengandalkan kepintaran kita, tapi kita mengandalkan roh Tuhan. Sehingga roh Tuhanlah menuntun, menyertai, membimbing sepanjang kehidupan kita, sehingga bisa kita menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat saat ini adalah sering kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Di mana-mana saat ini kita melihat kelahiran Tuhan Yesus, merayakannya. Jadi bukan semua yang merayakan itu yang taat dan setia, tapi sudah menjadi kebiasaan, menjadi kebiasaan orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita merenungkan firman Tuhan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, tentu kita tidak bisa menjadi seperti yang kita lihat saat ini, pesta pora menyenangkan daging, menyenangkan tubuh. Jadi saat ini mari kita melihat bagaimana sebetulnya kelahiran Tuhan Yesus, di mana kita membaca Alkitab kita Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus. Katanya begini Bapak Saudaraku, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mendengar berita ini Bapak saudaraku, karena zaman dulu jika ada perempuan kedapatan berzina, dia akan dilempari sampai mati. Ini Bapak saudaraku, kita melihat Maria belum sah kawin dengan Yusuf, tapi dia sudah hamil. Jadi di sini saudaraku, bagaimanalah perasaan Maria dan Yusuf saat itu jika dia tidak mengandalkan Tuhan. Tentu penuh dengan kewaspadaan, tentu penuh dengan keraguan. Karena di sini kita melihat bagaimana juga seterusnya ayat 19 mengatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemar nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena Bapak saudaraku, karena Yusuf melihat bahwa calon istrinya itu sudah hamil, sehingga Yusuf ingin menceraikan calon istrinya itu dengan diam-diam. Karena apa? Karena dia takut akan datang bahaya. Karena kita melihat di mana dulu jika ada orang berzina, dia akan dilempari sampai mati. Ini kita melihat bahwa Maria sedang hamil. Jadi ini ketakutan secara daging dengan luar biasa. Tapi karena Yusuf dengan Maria begitu taat kepada Tuhan, sehingga dia tidak mentakut. Walaupun mungkin si Yusuf mau meninggalkan si Maria dengan diam-diam, tapi kita melihat bagaimana ayat 20 mengatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Jadi Bapak saudaraku, walaupun mungkin kita mimpi, sekalipun karena ancaman begitu luar biasa akan mematikan, pasti kita tidak akan yakin dengan mimpi itu. Tapi karena Yusuf taat kepada Tuhan dan yakin Tuhan akan campur tangan, sehingga Yusuf taat dan setia, dan dia
mengambil Maria menjadi istrinya. Jadi walaupun mungkin hadapan itu ocehan orang itu, perkataan-perkataan orang itu, orang-orang sekitarnya mungkin itu sangat menyakitkan, tapi semuanya itu Yusuf Maria tahankan, karena ya dia yakin semuanya itu indah pada waktunya karena dia taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tantangan demi tantangan dihadapi Yusuf dengan Maria. Jadi kita melihat ayat 21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu untuk kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, Yusuf ini mengambil Maria dengan menjadi istrinya. Walaupun mungkin tadi dia serba ketakutan dan dia menganggap bahwa saya ini akan mati, kami ini akan dilempari dengan batu dengan sampai mati. Karena saat itu adat istiadat itu, apabila ada kedapatan berdapat berzinah, dia akan dilempari sampai mati. Jadi ancaman-ancaman itu begitu dia dengar, dia sangat ketakutan. Tapi karena dia percaya Tuhan menyertainya, bahkan juga sudah malaikat Tuhan datang melalui mimpinya, dia yakin bahkan itu Tuhan campur tangan, sehingga hati Yusuf dan Maria tetap mengandalkan Tuhan, sehingga dia tetap kuat. Jadi Bapak Saudaraku, sehingga kita melihat bagaimana ayat seterusnya, tetapi tidak bersetubuh. Jadi kita melihat di sini tadi Bapak Saudaraku, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, sehingga apa yang di dalam mimpinya itu dilakukannya. Bahkan dia walaupun mungkin diambil Maria sebagai istrinya, tapi dia tidak tidur bersama. Kenapa? Karena dia sudah taat kepada Tuhan. Bahkan ada Roh Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang menyertai Maria sehingga dia mengandung, yaitu adalah kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana tantangan pergumulan ia dihadapi Maria dengan Yusuf dalam kehidupannya itu penuh dengan pergumulan. Bahkan kita melihat bagaimana Yusuf memperdayakan, bagaimana kita melihat bagaimana juga Maria menderita. Bahkan kita melihat dalam penderitaannya, bahkan juga dia melahirkan, tidak ada rumah yang mau menerima dia, karena dia menganggap itu adalah anak haram, dia menganggap itu anak perzinahan. Jadi satupun rumah tidak mau menerima dia, bahkan juga rumah-rumah penginapan tidak ada untuk menerima dia. Bagaimanalah sakitnya untuk yang diderita Maria dengan Yusuf. Bahkan kita melihat sampai dia melahirkan di kandang domba. Kita melihat bagaimana segala raja, bahkan difirmankan Tuhan melalui mimpi Yusuf, dia akan dimenamai Yesus, yaitu anak Allah. Jadi jika itu kita alami saat ini, selagi kita berpikir sepihak Yusuf, bagaimana perasaan kita? Apakah kita masih bisa mempertahankan apa
yang dalam mimpi kita itu. Mungkin kita itu Bapak Saudaraku, kita tidak akan mempercayai mimpi-mimpi kita itu. Kita akan akan kita melihat bagaimana ancaman-ancaman seluruh sekitar kita, bahkan juga bagaimana adat-adat situ akan dibunuh sampai mati. Jadi Bapak Saudaraku, itulah penderitaan Yusuf dengan Maria. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita tahu bahwa kita ini memperingatinya Yesus lahir di kandang domba, Raja segala raja. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat yang merayakannya bukan saja yang taat dan setia, tapi itu sebagai kebiasaan orang-orang Kristen. Walaupun mungkin itu bukan dalam hatinya taat dan setia, tapi dia merayakannya karena itu menjadi seremonial, kebiasaan. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, walaupun kita melihat di situ tidak layak untuk dirayakan kelahiran Yesus, tapi kita melihat, bahkan juga kita melihat di macam-macam tempat, bahkan juga mungkin di situ tempat kejahatan, tapi juga dirayakan di situ. Jadi Bapak Saudaraku, itu kebiasaan, bukan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, itu pasti hati kita menangis, di mana kita memperdayakan di mana Yesus menderita, di mana Maria dan Yusuf penderitaannya kita memperdayakannya untuk pesta pora, bahkan kita pamerkan di mana-mana saja. Jadi itu bukanlah satu kebenaran, tapi itu satu kebiasaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mendukakan hati Tuhan, di mana kita memperlatkan Natal ini untuk menyenangkan daging kita, menyenangkan tubuh kita, di mana kebiasaan yang kita lakukan. Marilah kita renungkan bagaimana Yusuf Maria menderita begitu luar biasa, tapi kita memakai penderitaan ini menjadi kesenangan daging, pesta pora dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah kita ini siapa? Kenapa kita sampai memperalatkan kelahiran Yesus ini sebagai kebiasaan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimanalah Yesus melihat kita merayakan kelahirannya. Jadi banyak saat ini hanya budaya kebiasaan merayakan Natal. Jadi bukannya merenungkan bagaimana penderitaan Yusuf dan Maria, bagaimana sebetulnya dia datang ke dunia ini, raja di atas segala raja, lahir di kandang domba. Jadi membuktikan kita itu adalah harus kita bercermin, harus kita bergambar, diajari Tuhan kita itu tidak poya-poya, kita tidak pesta pora, tapi lihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kandang domba. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kadang kita tidak menyadarinya, sehingga kita lahir terus karena kita tidak dewasa. Kenapa? Karena kita menganggap memperingati Natal itu kelahiran Tuhan Yesus, sehingga kita mengatakan kita juga harus lahir kembali, sehingga kita tidak dewasa. Makanya kita membuat lampu kita kelap-kelip, mati hidup, sehingga tidak nyala terus, tidak bisa menjadi terang, tidak bisa menjadi cahaya, tidak bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena mati hidup, tidak bisa bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita bertumbuh, hidup terus, terang terus, bercahaya terus kepada sekeliling kita. Itu mau Tuhan Yesus. Jadi kita tidaklah mati hidup, lahir mati,
tapi kita itu lahir menjadi contoh, menjadi berkat, berbuah kepada orang banyak. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini memang sangat sukar jika tidak ada Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita ini menganggap kita ini sudah bebas di mana Yesus sudah menderita, sudah mengangkat dosa-dosa kita, sudah mengangkat semua dosa keturunan kita, di mana oleh kelahiran Yesus, di mana dia hidup sampai 30 tahun lebih untuk 30 tahun lebih untuk mengajari, membimbing kita ketika dia keluar dari air. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diajari begitu dengan sempurna, begitu dengan detail dia mengajari kita supaya kita melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Tapi Bapak Ibu saudaraku, karena dunia ini sudah erosi, karena iman percaya kita sudah erosi, karena kita hanya mengikuti ajaran-ajaran manusia, kita tidak kembali kepada Alkitab, sehingga kita harus lari berjalan meninggalkan kebenaran firman Tuhan tanpa kita sadari. Kita serongkan firman Tuhan ini pelan-pelan sehingga kita jauh meninggalkan firman kebenaran. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita, bacalah Alkitab supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, bagaimana sebetulnya kita melakukan selagi kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi tidak cukup kita hanya poya-poya menghabiskan uang begitu banyak. Harusnya kita itu membuat dana Natal kita itu membantu orang-orang yang tidak mampu, membantu orang-orang miskin, piatu dan sebagainya. Tapi kita tidak menyenangkan daging kita. Banyak kita saat ini Bapak Saudaraku menyenangkan daging kita. Bahkan kita melihat Yesus datang ke dunia begitu menderita untuk memberi contoh kepada kita bagaimana Yusuf dengan Maria penderitaannya. Bahkan kita melihat bagaimana Yesus mulai lahir sampai dia dewasa sangat begitu luar biasa penderitaannya. Bagaimana dia pas Raja Herodes ingin membunuh Yesus, bahkan semua manusia, semua di negara itu yang berumur 2 tahun ke bawah semuanya dibunuh karena diperkirakan umur Tuhan Yesus sudah 2 tahun. Jadi Bapak Saudaraku, itu penderitaan. Itulah artinya kita mengikut Yesus. Kita ini tahu bahwa kita ini singgah, kita ini numpang. Jadi kita tidak hidup di dunia ini selama-lamanya. Rumah kita, tempat tinggal kita bukan di dunia ini. Walaupun kita saat ini ada di dalam dunia ini, kita hanya numpang sementara. Ketika kita pakai hidup tubuh kita ini kita pinjam. Kita pinjam tubuh kita ini selagi kita numpang di dunia ini. Jika kita sudah berangkat, tubuh kita ini juga kita tinggalkan. Semua yang kita kerjakan, yang kita dapatkan itu kita tinggalkan semuanya. Kita hanya memperjuangkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak membuka hati kita kembali kepada firman kebenaran, kita akan meninggalkan janji-janji Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan, di mana Dia mengatakan kita ini adalah anak ahli waris. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah Yohanes 14 ayat 6. Tapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita sudah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus?
Jadi pertanyaan saat ini Bapak Saudaraku, apakah kita sudah berjalan seturut apa yang difirmankan Tuhan Yesus? Jangan-jangan kita Saudaraku diperlatkan oleh dunia ini supaya kita lalai, supaya kita itu jauh dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya kita itu tidak menghiraukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, supaya kita itu semuanya binasa bersama-sama penghuni dunia ini. Setan itu sangat licik Bapak Saudaraku. Jika kita tidak penuh Roh Kudus, kita tidak mampu untuk melawan si iblis, karena dia sangat-sangat licik. Kita melihat bagaimana Yesus sendiri dicobai oleh si iblis. Jika engkau percaya mau sujud menyembah aku, akan kuberikan kerajaan dunia ini. Itu iblis mengatakan kepada Yesus. Apalagi kita Bapak Saudaraku, siapa sebetulnya kita? Jika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berkutik. Karena apa? Karena kita empuk bagi setan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman kebenaran. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan kehebatan kita, jangan kita mengandalkan kedagingan kita, jangan kita mengandalkan hawa nafsu kita, tapi marilah kita kembali kepada Tuhan Yesus, mematikan kedagingan kita supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ini Bapak Saudaraku tidaklah gampang. Tidaklah gampang seperti manusia mengatakan asal percaya saja. Yang penting kamu ke gereja. Itu kata manusia, bukan kata kebenaran firman kebenaran. Jika kita melihat firman kebenaran, jelas di sini katakannya kepada kita, di mana katakannya di Yohanes 14 ini kita Bapak lihat Bapak Saudaraku, di mana katakannya ayat 12 di sini katakannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus tahun 2000 lalu. Kita melihat jika kita membaca firman Tuhan ini, bagaimana penderitaan yang dialaminya, apa-apa saja yang dikerjakannya. Tuhan Yesus mengatakan kerjakanlah itu, bahkan lebih daripada itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita menjadi orang Kristen tidak santai-santai saja. Tidak kita hanya menunggu-nunggu saja. Tidak kita itu menganggap kita ini sudah selamat. Memang Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sudah bereaksi. Yesus sudah bekerja. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Tapi itu bukannya dari ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Tuhan menjadi juru selamat pribadi kita, itu ke depan itu tidak dijamin oleh Tuhan. Tapi dosa-dosa kita dari Adam sampai kita sudah ditebus, sudah dibayar. Karena utang-utang kita begitu luar biasa, tapi dibayar dengan darah tetes terakhir. Jadi utang-utang kita dari Adam sampai kita sudah dibayar. Tapi mulai dari kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, ada jalan yang harus kita tempuh. Itu harus kita berjalan sendiri. Kita memilih, kita menentukan jalan yang kita jalani. Jadi Yesus tidak dua kali datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Yesus sudah menebus dosa kita tahun 2000 lalu dari Adam sampai kita. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dosa nenek moyang kita sampai kita sudah dihanyutkan, sudah dikuburkan, sehingga kita menjadi lahir baru. Dari lahir baru sampai kita mengakhiri dunia ini, itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi itu tidak lagi Tuhan menebus dosa-dosa yang kita perbuat sampai kita mati. Yesus
sekali untuk menebus dosa kita, kedua kali untuk mengangkat kita yang taat dan setia, menghakimi manusia yang tidak taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita hanya mendengar-dengar saja. Jadi jika kita mendengar-dengar saja, kita sudah diampuni. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena usahamu, tapi karena darah Yesus. Memang betul Bapak Ibu Saudaraku, jika bukan karena kasih karunia, kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu, apapun cara kita, apapun upaya kita, karena kita sudah ditindih begitu luar biasa dengan dosa-dosa keturunan nenek moyang kita. Tapi karena kasih karunia kita dibongkar, kita dibangkitkan, kita lahir baru kembali menjadi manusia baru. Jadi itu dari situ Bapak Saudaraku, kita harus bertanggung jawab sampai kita mengakhiri hidup kita. Jadi tidak kita diam-diam saja, kita tidak menunggu-nunggu saja, tapi kita ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak Saudaraku, jika tidak demikian, Tuhan tidak mengatakan, di mana katakannya di Matius 7 ini Saudaraku, jika kita memang sudah selamat, jika seperti apa yang kata manusia katakannya, cukup percaya saja, cukup kita ke gereja saja, kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Jika demikian Bapak Saudaraku, Tuhan tidak mengatakan seperti ini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika memang betul-betul seperti yang dikatakan manusia, cukup percaya saja, cukup beriman saja, cukup ke gereja saja, kita sudah diselamatkan. Tuhan tidak mengatakan demikian. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kita harus berbuat, harus kita berbuah manis, menyenangkan semua orang, sehingga kita tidak akan ditebang. Jika kita tidak berbuah, tidak menyenangkan orang banyak, pasti kita ditebang, akan dibuang ke api neraka. Ini firman Tuhan mengatakan Saudaraku, di mana ayat 20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari perbuatan-perbuatan kita lah kita dikenal orang. Bahkan kita itu adalah anak-anak Tuhan. Dari buah kita itulah orang mengenal kita. Jadi jika kita sama seperti dunia ini, di manakah buah kita? Di manakah jadi contoh? Di manakah kita menjadi terang? Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita nina bobokkan oleh dunia ini. Jangan kita dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Jangan kita merasa kita ini sudah santai saja. Itu adalah tipu setan, supaya kita tidak mencari seperti emas yang terpendam. Kerajaan surga itu sama seperti emas yang terpendam. Kita mencari, menggali terus sampai dapat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita, Matius 7 ini ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukan saja yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tapi katanya tadi yang mau melakukan firman kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang berseru kepada Tuhan tadi, Tuhan, Tuhan, karena tadi pasti itu orang Kristen. Tidak mungkin orang yang tidak percaya, pasti dia orang percaya, tapi tidak tunduk kepada firman kebenaran. Itu
sehingga Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita waspada akhir-akhir zaman ini. Jangan kita nina bobokkan oleh dunia ini, sehingga nanti kita dibawa, digiring berlahan-lahan masuk ke api neraka. Karena apa? Karena kita tidak mau menoleh kepada firman-firman kebenaran. Karena Alkitablah contoh, Alkitablah petunjuk, Alkitablah yang kita baca taati supaya tidak diserongkan ke kiri ke kanan, tapi jalan kita lurus. Karena apa? Karena kita menurut petunjuk. Petunjuk ini adalah Alkitab. Jadi jelas kata firman tadi mengatakan kepada kita, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kehendak Bapak itu? Kehendak Bapak itu adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan selagi kita diberikan kesempatan buat kita. Jadi jangan kita sia-siakan oleh karena dunia ini Bapak Saudaraku, kesempatan-kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita. Marilah kita pergunakan kesempatan-kesempatan ini yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya nanti kita jangan dibuang ke api neraka. Jadi jelas sini katanya tarik kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdemuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kita ulangi dari atas. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di sini tadi dia mengusir setan dalam nama Yesus. Dia mengadakan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Berarti itu orang Kristen, berarti itu orang percaya. Tapi kenapa Tuhan mengatakan, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah bukalah hati kita, kembalilah kepada original, kembalilah kepada firman-firman kebenaran, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya mendengarkan kata orang, tentu kita digeser perlahan-lahan, karena setan itu sangat licik, sangat pintar. Seakan-akan kita masih di dalam seakan-akan kita masih di jalannya Tuhan. Ternyata kita sudah pelan-pelan diserongkan sehingga jauh meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini semua Bapak Saudaraku bukan karena kepintaran saya, bukan ini rekayasa, tapi ini yang saya ceritakan ini adalah firman kebenaran. Karena saya hidup ini Saudaraku karena Tuhan. Jika tidak karena firman kebenaran, saya tahun 2006 semalam saya sudah COVID, karena dokter pun sudah menulis saya, bahkan dia mengatakan tidak berapa persen cuma harapan hidup. Tapi karena kasih karunia, karena Tuhan ingin memakai saya, sehingga sampai saat ini saya masih hidup untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah berapa kali saya mau mati, tapi itu semua yang Bapak Saudaraku membuat saya makin dewasa, makin mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Saya tidak ada sekolah Bapak Saudaraku, saya tidak tahu apa-apa. Saya ini kandidat adalah karena roh Tuhan bekerja dalam diri saya. Saya mendapatkan karunia-karunia ini bukan karena dilayani orang, bukan karena diajari orang, tapi karena Tuhan
menyertai saya. Jadi ketika saya sakit, di situ saya diproses, di situ saya diajari, dituntun begitu sangat sakit Bapak Saudaraku, sangat menderita. Seakan-akan saya sudah melupakan dunia ini, seakan-akan saya tidak lagi hidup dalam dunia ini. Itulah penderitaan ketika saya diproses Bapak Saudaraku, sangat menderita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena saya sudah merasakan bagaimana saya diproses menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, di mana juga minggu-minggu yang lalu, 2 minggu saya tidak menyampaikan firman Bapak Saudaraku. Di situ saya juga diproses. Saya masuk rumah sakit 4 hari saya sakit, bahkan saya